Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan kelima. Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati dan mengaku yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa dan Yesus Kristus Sang Putra yang menjadikan langit dan bumi serta yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa menyapa kita semua. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, di dalam Injil Matius 10 ayat 24 sampai 25 yang demikian bunyinya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Amin. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih daripada tuannya, atau seorang tuan rumah dan seisi rumahnya. Jemaat hal ini menggambarkan hubungan dirinya dengan kita sebagai para murid, dengan kita para muridnya, yang jika kita menerima penolakan atau penganiayaan, maka hal itu tidak akan melebihi apa yang diterima oleh Tuhan Yesus, karena Dia adalah penolong dan Dia adalah sahabat
Tuhan kita, karena terkadang kita sulit untuk hidup dalam kesatuan bersama dengan sesama kita, dan di mana seringkali kita juga melukai hati, dan bahkan kehidupan kita seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah setiap pengakuan kami. Engkau sudah menjadikan kami saksi dengan perkataan kami. Tetapi ampuni kami jika perkataan kami tidak membawa damai, tetapi lebih sering melukai sesama kami. Engkau sudah menjadikan kami saksi dengan perlakuan kami, tetapi ampuni kami jika perlakuan kami lebih sering menjadi batu sandungan. Engkau menjadikan kami saksi dengan hadir di tengah bangsa dan negara kami, tetapi ampunilah kami jika perilaku kami lebih sering tidak peduli dan hanya mencari kenyamanan diri sendiri. Engkau juga sudah menjadikan kami saksi dengan kesetiaan iman kami. Ampunilah kami jikalau kami juga sering tidak setia dengan komitmen dan iman kami. Tuntutlah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk menjadi berkat dan menjadi saksi-Mu di tengah langkah kehidupan kami, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kepada setiap kita yang mengaku segala dosa dan kesalahan, maka telah tersedia berita pengampunan yang menjadi berita anugerah bagi kita di dalam Filipi 1 ayat 29 yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Inilah berita anugerah yang menyapa kita. Terpujilah namanya. Amin. Bersama kita akan pujikan di terjemahan kita 376 bait 3 dan 4. Ikut Dikau saja Tuhan. Hanya
tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, pada saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah hati kami, supaya firman-Mu boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan khusus untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Maria yang akan menyampaikan sabda firman hari ini. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya apa yang disampaikannya bukan kemanusiaan pribadi, melainkan kuasa Roh Kudus-Mu yang berkata-kata lewat hamba-Mu. Kami juga berdoa buat ruangan ini Tuhan, bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami semua, kiranya Tuhan yang menyingkirkannya. Dan biarlah kami semua yang hadir pada saat hari ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Bacaan hari ini terambil di dalam Injil Matius 10 ayat 24 sampai 39 yang begini bunyinya. Seorang murid tidak lebih daripada tuannya. Kami ulangi, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu merambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagia dan bersukacita kita yang senantiasa melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut Bapak, Ibu yang terkasih, apakah tantangan terbesar dan terberat di dalam kehidupan panjenengan saat ini? Dan bagaimana caranya panjenengan mengatasi atau menghadapi tantangan terberat tersebut? Apakah panjenengan
menghadapinya dengan optimis, dengan penuh harapan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong saudara, ataukah sebaliknya kita akan terus tenggelam dan kecewa, bahkan putus asa menghadapi atau melihat tantangan terbesar kita. Nah, apa yang terjadi selanjutnya ketika kita hanya berada dalam tahap atau berada dalam situasi yang mengecewakan? Apakah rasa kecewa itu bisa mengubah kondisi kita? Apakah rasa kecewa itu bisa mengubah pengharapan kita? Apakah rasa kecewa itu bisa mengubah cita-cita kita? Nah, kekecewaan dan keputusasaan memang tidak pernah merubah kondisi seseorang menjadi lebih baik. Bahkan sebaliknya, kadangkala kekecewaan bisa memperparah atau memperburuk kondisi seseorang. Karena keputusasaan itu akan membawa pikiran kita menuju pikiran yang tidak baik atau pikiran yang negatif. Nah, oleh karena itu, renungan kita pada pagi hari ini mengajak kita untuk berpikiran secara positif. Untuk berpikiran secara positif. Karena ketika kita memiliki pemikiran secara positif, maka itu akan juga memiliki dampak yang besar di dalam kelangsungan kehidupan kita. Pikiran yang positif akan melahirkan ucapan yang positif. Pikiran yang positif akan melahirkan tindakan yang positif. Bahkan sebaliknya, segala sesuatu pikiran atau hal yang kita nilai negatif juga akan melahirkan pikiran kita, percakapan kita atau cara bicara kita dan sikap kita itu juga akan menjadi negatif. Jadi bagaimanakah kita bisa mengatasi tantangan terbesar kita? Bagaimana sikap kita ketika kita dalam suasana menghadapi rintangan terberat kita? Apakah kita akan tetap berpikir positif atau apakah kita akan tetap berpikir negatif? Nah, semua yang kita pikirkan itulah yang akan menjadi dampak bagi kita. Semua yang kita pikirkan, yang kita rasakan, itu akan sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salah satu contoh adalah Nabi Yeremia. Bagaimana Nabi Yeremia dia mengalami dilema ketika dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan, menyampaikan suara kenabiannya kepada bangsa Israel. Bukan pujian, bukan sanjungan, bukan penghargaan yang dia dapatkan dalam perutusannya, tetapi celah dan cemooh, bahkan penghinaan dan penderitaan yang harus dia terima ketika dia dalam masa perutusan. Saya akan membacakan dalam teks Alkitab Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 yang menceritakan bagaimana Yeremia dia mengeluh dan berkeluh kesah, bahkan kecewa. Ini disampaikan di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-12, Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru. Kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala
terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang, sahabat karibku, mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Saudara, dalam kesulitannya, Yeremia selalu bergumul dengan Tuhan. Dia tidak mengatasi dengan caranya sendiri dan pikirannya sendiri. Namun dia menyandarkan diri dan mengandalkan Allah sebagai penolong kehidupannya. Dan inilah cara keteladanan yang diberikan oleh Yeremia. Nah, apakah kita juga melakukan hal yang demikian ketika kita sedang mengalami satu penderitaan besar atau persoalan yang begitu besar? Apakah kita bisa mengadu kepada Tuhan? Ataukah justru kita lari dan mencari solusinya di tempat lain, tidak kepada Tuhan? Apakah yang kita lakukan selama ini ketika kita dalam permasalahan, keadaan yang sulit? Apakah kita mencari jalan pintas? Apakah kita menyelesaikan semuanya itu dengan menggunakan pikiran kita dan cara kita sendiri, bukan dengan Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, keyakinan bahwa Allah tetap menyertai umat-Nya ini juga ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 murid-Nya ketika Tuhan mengutus mereka semua. Nah, di dalam perutusan itu Tuhan Yesus mengingatkan agar para murid-Nya tetap waspada. Sebab dalam pengutusan itu ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang ada di depan mereka, yang menghalangi mereka, yang menjadi pencobaan di dalam kehidupan mereka untuk meneruskan perutusan Tuhan. Namun, sekalipun sangat berat dan apapun tantangan yang mereka terima untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, Tuhan memberikan satu jaminan keselamatan dan kekuatan kepada para murid-Nya. Satu yang pasti, bahwa pengutusan ini bukanlah dari manusia, tetapi pengutusan ini diberikan langsung dari Bapa yang ada di surga. Sehingga mereka, para murid Tuhan Yesus ini, dimampukan dalam memberitakan berita keselamatan dari Allah. Saudara, dari nats kita pada saat ini, Matius, yang sudah kita baca bersama-sama, Tuhan Yesus memberikan 3 pengajaran yang juga akan menjadi pengajaran bagi kita, menjadi teladan yang juga diberikan kepada kita pada saat hari ini. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran mengenai penderitaan yang akan mereka alami dan yang tidak melebihi dari apa yang diterima dari Tuhan Yesus di dunia ini. Pada ayat yang ke-24 sampai 25, bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan bahwa seorang murid
tidak lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya, atau seorang tuan rumah dan seisi rumahnya. Hal ini menggambarkan dengan jelas hubungan dirinya dengan para murid-muridnya. Kalaupun mereka harus menerima penolakan dan penganiayaan, maka tidak akan melebihi apapun yang diterima oleh Tuhan Yesus. Ini pula yang terjadi di dalam kehidupan kita ketika Tuhan mengutus kita sebagai para murid-Nya untuk terus meneruskan karya Tuhan di tengah kehidupan kita. Maka segala sesuatu yang kita terima, penolakan, penganiayaan, penderitaan, tidak akan melebihi dari apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Bagian yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid dan kepada kita adalah jaminan kehidupan. Nah, mengenai keselamatan, Tuhan Yesus memastikan bahwa keselamatan hidup mereka sudah dijamin oleh Allah. Sebab yang memanggil dan yang mengutus mereka adalah Allah sendiri. Sehingga apapun yang ada di dunia ini semuanya adalah atas berdasarkan sepengetahuan Allah. Kan sampai rambut di kepala, berapa helainya pun Tuhan mengetahuinya. Tuhan Yesus memastikan bahwa pemeliharaan kehidupan murid-muridnya hanya berasal dari sumber sang kehidupan, yaitu Allah sendiri. Nah, bagian yang ketiga, penderitaan yang akan mereka terima tidak dapat dibandingkan dengan hukuman bagi mereka yang menolak kesaksian mereka. Tuhan Yesus mengingatkan kembali untuk jangan pernah takut kepada yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Itu sangat tertulis jelas pada ayat yang ke-28. Sebab hanya Allah sajalah yang berkuasa untuk membunuh jiwa dan tubuh. Oleh karena itu, walaupun mereka menerima penganiayaan, mereka harus menyadari bahwa itu tidak akan sebanding dengan apa yang akan mereka dapatkan, yaitu keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hidup memang tidak lepas dari sebuah tantangan dan persoalan. Namun di tengah persoalan dan tantangan ini, kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan, juga tidak boleh kehilangan akal sehat. Apalagi kalau kita sampai berputus asa. Karena Tuhan memanggil kita seperti bagaimana Tuhan memanggil Nabi Yeremia. Bagaimana Tuhan juga akan memperlengkapi dan memberikan kita kekuatan. Walaupun berat untuk kita jalani, tetapi Tuhan akan senantiasa menuntun dan membimbing langkah kita. Dan ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Saudara, mari kita hadapi setiap tantangan dan persoalan ini dengan senyum dan optimis. Sebab Tuhan mempunyai rencana yang begitu baik bagi orang-orang, bagi setiap kita yang memang mau benar-benar hanya berpengharapan, hanya menjadikan Tuhan sumber kehidupan kita. Maka ketika Tuhan memberikan semangat kepada kita, memberitahukan ada begitu banyak jaminan keselamatan, jaminan hidup, jaminan kekuatan, maka janganlah pernah kita untuk menyerah dalam menghadapi tantangan dan persoalan yang ada di depan kita. Mari kita terus jalani hari-hari ini bersama dengan Kristus. Mari kita terus menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Terlebih ketika pada bulan ini kita berada di dalam bulan kesaksian dan pelayanan. Ini saatnya bagi kita untuk semakin menunjukkan bagaimana kita sebagai murid Tuhan Yesus, seperti contoh Nabi Yeremia, yang dia tidak akan pernah berputus asa, sekalipun dia mendapat penolakan, penghinaan,
caci maki, tetapi dengan optimis. Nabi Yeremia selalu mengandalkan Tuhan dan dia berhasil menjadi salah satu murid Tuhan yang begitu hebat. Demikian pula dengan kita. Tidak ada kata putus asa di dalam kehidupan kita, yang ada hanyalah kita akan tetap terus berperang bersama dengan Tuhan dengan pengharapan dan kekuatan dari Roh Kudus. Karena kita adalah murid pilihan Tuhan. Selamat menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita pada Tuhan dan kita ucapkan secara bersama-sama dan secara sungguh-sungguh. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, balik pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara Tuhan, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari pemuda pemudi Jemaat Mandiri yang diberi judul Berkat Kemurahan. Dipersilakan.
Ungkapan syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberi persembahan, mari kita mengingat firman Tuhan yang berbunyi di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang begini bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat menyanyikan PKJ 146 bait 1 dan bait yang ke-3. Bersama-sama, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami senantiasa bersyukur kepadamu, Allah sumber kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Engkau mengasihi kami, memelihara serta melindungi kami. Lewat firman-Mu saat ini ya Bapa, kami pun dapat semakin mengerti untuk tetap percaya dan setia akan setiap perkara yang kami alami, karena Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan kami dalam perjalanan kehidupan ini. Hikmat Tuhan saja yang senantiasa menuntun dan menolong kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, terlebih ketika kami sedang menghadapi situasi yang tidak baik di tengah pandemi ini. Mampukan agar kami secara bersama-sama dapat berjuang untuk keluar dari wabah ini. Berkati dan naungi pemerintahan kami, rumah sakit, tenaga medis, dan setiap orang yang dengan tetesan keringat mereka berjuang untuk menangani persoalan pandemi ini. Lindungi ya Bapa, serta berikan kesehatan agar mereka tetap dapat mampu melakukan tugas dengan kekuatan hanya dari Engkau. Jika saat ini pula ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau jamah dan turunkan mukjizat atas mereka sehingga mereka dapat sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga merasakan karya Tuhan dalam kehidupan mereka dengan bertambahnya usia. Kiranya Engkau terus memakai kehidupan mereka sebagai alat Tuhan untuk berkarya di tengah kehidupan ini. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa negara dan kehidupan kami
Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa berdoa, memohon penyertaan Tuhan bagi persiapan kami untuk masuk di dalam new normal. Beberapa sudah kami lakukan dan kami sediakan antara lain protokol kesehatan serta sarana prasarana yang akan kami gunakan. Proses selanjutnya adalah perizinan dari gugus COVID setempat. Tuhan, tolong kami, berilah kami kelancaran dan mudahkanlah dalam setiap proses yang harus kami lalui, agar apa yang menjadi kerinduan kami untuk segera terjadi dalam kehidupan persekutuan, gereja, kehidupan kami juga dapat tetap menjadi berkat di tengah kehidupan ini. Kami serahkan ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kami. Tuhan dengan segala belas kasihan juga akan melindungi kami. Bapak yang penuh kasih, kami akan melanjutkan aktivitas dan kami akan kembali pada kehidupan yang sesungguhnya untuk menyampaikan kabar kesukacitaan. Kiranya Engkau Bapa yang senantiasa menolong dan melindungi kami sekarang dan selama-lamanya, karena Engkau Tuhan yang juga sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. dengan terlibat nyata dalam kehidupan untuk menjadi saksi kasih dan penebusannya bagi dunia. Ini kita akan segera mengakhiri ibadah kita supaya kita dapat melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat diundang mungkin berdiri, bersama-sama kita akan memujikan pujian rohani. Terima kasih Tuhan.
Kiranya